melihat masa lalu ataupun melihat masa yang akan datang, itu sudah ada jauh sebelum Buddha muncul. Bapak Ibu Saudara hadirin yang berbahagia, tentu kalau kita berbicara tentang precognitions, ini kita juga berbicara tentang ramalan atau sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Karena lawan dari precognition adalah retrocognition yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Ko Eji ya. Ya, kalau precognition ini berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, artinya akan terjadi di masa depan. Tapi kalau retrocognition itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Buddha, meskipun tidak sepenuhnya sama, tapi ini berkaitan dengan salah satu nyana dalam abinya. Kalau precognition ini adalah dibacaku atau mata kedewaan, di mana seseorang memiliki kemampuan batin, yang mana kemampuan itu bisa digunakan untuk membaca atau melihat kehidupan yang akan datang dari orang lain, terutama yang berkaitan dengan karma. Seseorang dilahirkan di alam mana, itu disebabkan karena karma apa. Kemudian kalau yang retrocognition itu berkaitan dengan pengalaman atau kehidupan lampau, di mana seseorang yang memiliki nyana atau kemampuan batin ini, dia bisa mengingat kehidupan lampaunya. Dan memang harus diakui bahwa kemampuan ini bukan kemampuan yang baru, yang dalam arti diajarkan setelah Buddha ada, tapi sudah ada jauh sebelum Buddha itu ada. Jadi hal-hal tentang ramalan, tentang pengetahuan untuk melihat masa lalu ataupun melihat masa yang akan datang, itu sudah ada jauh sebelum Buddha muncul. Nah, jadi kalau kita lihat, ya hal-hal ini adalah hal yang wajar di dia pada waktu itu. Bahkan kalau kita mau menggali cerita-cerita ya, dulu ketika Pangeran Siddhartha sendiri lahir, kemudian ayahnya itu mengundang para Brahmana untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan mengenai bayi Siddhartha ini. Dan ramalan-ramalan itu setelah melihat tanda-tanda yang ada dalam tubuhnya, kemudian diperkirakan bahwa bayi Siddhartha ini akan menjadi orang besar. Kalau tidak menjadi Raja Cakkawati, ya dia akan menjadi petapa yang agung, yakni sama Sang Buddha. Dan jauh sebelum itu, bahkan ketika Ratu Mahamaya bermimpi, itu juga ia mempertanyakan kepada seorang Brahmana apa maksud dari mimpinya itu. Dan ternyata benar yang disampaikan bahwa mimpi itu mengandung makna bahwa Ratu Mahamaya akan mengandung. Nah, dari cerita-cerita ini kita dapat mengetahui bahwa perihal tentang ramalan atau memprediksi sesuatu yang belum terjadi, itu adalah sesuatu yang sudah ada lama, bahkan sebelum Buddha itu ada. Lantas pertanyaannya, apakah itu selalu benar atau salah? Ya tentu peramal itu selalu memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda, dan tidak semua yang diramalkan itu benar. Tapi ada juga ramalan itu benar gitu. Nah, sebagaimana yang peramal ramalkan ketika bayi Siddhartha lahir, itu kan diundang beberapa peramal. Beberapa peramal meramalkan bahwa ini akan menjadi Raja Cakkawati. Tapi hanya satu yang secara pasti mengatakan, oh sudah jelas ini akan menjadi sama Sang Buddha, tidak yang lain. Yang lain masih ada semacam opsi. Oh, kalau dia hidup di istana, ini Siddhartha ini akan menjadi Raja Cakkawati, penguasa dunia. Tapi kalau Siddhartha ini menjadi petapa, dia akan menjadi petapa agung atau sama Sang Buddha gitu. Yang lain masih memberikan opsi dua pilihan, tapi hanya satu yang secara jelas dia mengatakan bahwa sudah pasti ini nanti akan menjadi sama Sang Buddha.
Jadi sifat dari ramalan ini adalah perkiraan yang bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Karena tidak semua mendung itu akan berakhir hujan, tapi kalau mendung itu sudah datang, kita bisa bersiap-siap. Sama, dalam hal ini, dalam hal ramalan, kita mungkin bisa mendengar tentang apa yang akan terjadi di esok hari dari apa yang orang lain katakan, atau kita bisa membaca sendiri lewat tanda-tanda atau hal-hal yang mungkin mengisyaratkan itu akan terjadi di kemudian hari. Memang itu bisa saja terjadi, tapi tidak sepenuhnya atau tidak selalu terjadi. Hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita bisa menghadapi itu secara lebih bijaksana. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan abinya, kemampuan retrocognition dan juga precognition ini berkaitan dengan salah satu dari abinya. Kalau retrocognition itu adalah berkaitan dengan pubeni wasanusatinyana, yakni adalah mengingat kehidupan lampau atau sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan lampau. Sementara precognition, ini berkaitan dengan kemampuan dibacaku, yakni melihat kemampuan kelahiran kembali di masa depan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kemampuan ini bukan kemampuan yang serta-merta ada, tapi biasa muncul dari kemampuan atau pencapaian meditatif seseorang. Jadi seseorang yang mencapai jana, kemudian dia memiliki abinya, maka dia akan memiliki ilmu yang namanya ini pubeni wasanusatinyana dan juga dibacakunyana. Dan ini dimiliki oleh banyak petapa di waktu itu, jauh sebelum Buddha ada. Nah, makanya yang membedakan Buddha dengan petapa-petapa sebelumnya itu ada satu dari 6 abinya ini, yakni asawa kayanyana, yaitu kemampuan untuk menghancurkan kotoran batin. Karena kalau seperti Idiwida, kemampuan seperti kesaktian bisa berubah menjadi banyak, kemudian bisa menghilang, bisa meringankan tubuh dan lain-lain, itu juga dimiliki oleh banyak orang, banyak petapa atau praktisi spiritual pada waktu itu. Kemudian juga dibasota, telinga kedewaan, di mana seseorang bisa mendengarkan suara dari jarak yang sangat jauh atau dari alam lain, itu juga bisa dimiliki oleh para praktisi spiritual lain. Atau ceto pariyanyana, di mana seseorang itu bisa memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Dan juga 2 tadi, pubeni wasanusatinyana, bisa mengingat kehidupan lampau, dan dibacakunyana, melihat kelahiran kembali atau sebab akibat yang menjadi bagian dari karma seseorang. Dan asawa kayanyana, yakni kemampuan untuk penghancuran kotoran batin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita kaitkan, ini berkaitan dengan kemampuan ini. Lalu kita bertanya-tanya, apakah masa depan ini atau sesuatu yang sudah dilihat melalui kemampuan batin ini, apakah akan terjadi atau masih ada kesempatan untuk berubah? Tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Jawabannya tentu kalau kita kaitkan dengan konsep karma dan anicca dalam agama Buddha, kita dapat mengetahui bahwa masa depan itu bukan sesuatu yang tetap dalam arti deterministik, ya, atau yang sudah menjadi takdir yang tidak bisa diubah oleh orang yang menjalani. Karena dalam pandangan Buddhis tidak ada konsep takdir yang mana seseorang atau garis hidup seseorang itu sudah benar-benar akan terjadi sebagaimana skenario yang telah diciptakan. Karena kalau kita lihat dalam kajian Buddhis, ya, konsep takdir ini kita bisa kaitkan dengan tiga kemampuan, ya, atau tiga hal yang dalam waktu itu di zaman Buddha itu ada namanya pandangan isara nimana wada, yakni mempercayai bahwa segala sesuatu itu merupakan kehendak dari makhluk adikodati, yang mana berpusat pada sumber satu sosok makhluk yang itu dipercaya sebagai pencipta sekaligus pengatur semesta dan isinya. Kemudian yang kedua adalah pandangan pubbe kata itu ada, mempercayai bahwa segala sesuatu itu semata-mata karena
karma atau perbuatan masa lampau. Dan yang ketiga adalah ahetuwada, meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebab atau semacam cuma kebetulan saja. Nah, tiga pandangan ini tidak bersesuaian dengan pandangan Buddhis. Kenapa? Karena dalam sudut pandang Buddhis kita tidak memandang adanya sosok Adikodrati yang mengatur kita dan juga alam semesta. Kita memiliki kemampuan untuk mengubah jalan hidup kita. Meskipun kita tahu bahwa dalam pandangan Buddhis ada sosok-sosok makhluk yang secara kehidupan dia lebih tinggi daripada manusia seperti dewa ataupun Brahma, tapi mereka tidak bisa mengendalikan kehidupan manusia. Jadi takdir manusia bukanlah kehendak dari sosok makhluk ini. Kemudian juga kita juga tidak atau bukan Pupe Kata Hetuwada, karena Pupe Kata Hetuwada itu mempercayai bahwa segala sesuatunya itu semacam semata-mata karena akibat dari karma masa lampau. Meskipun dalam agama Buddha kita juga percaya tentang adanya hukum karma, tapi karma itu adalah sebab akibat yang saling berkaitan. Jadi meskipun kita akan mendapatkan hasil atau buah dari karma yang pernah kita lakukan, tapi tidak sepenuhnya apa yang kita jalani saat ini adalah buah dari karma kita yang lampau saja, tapi juga ada campur tangan dari usaha atau karma-karma baik yang kita lakukan saat ini. Sehingga hal ini tidak sama dengan pandangan ahetuwada, karena dalam agama Buddha ada namanya sebab akibat, tidak ada yang kebetulan. Jadi seperti itu, karma itu masih bisa diubah karena karma itu sendiri adalah perbuatan dan akibatnya itu memang kita akan menerimanya, tapi kita masih punya kesempatan untuk mengubah yang namanya masa depan atau jalan hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengambil satu cerita di mana kita itu sebenarnya bisa memiliki potensi untuk mengubah karma kita, atau bahkan bisa membantu orang lain mengubah jalan hidup karma orang lain. Nah, kalau kita lihat ya secara kajian Buddhis ya, terutama sebelum seseorang itu meninggal, itu kelahiran seseorang yang sangat menentukan kemana dia akan dilahirkan setelah kematian, itu ada namanya pikiran terakhirnya. Jadi pikiran terakhir seseorang itu dia akan menentukan di mana dia akan dilahirkan. Dan orang tersebut bisa mengetahui kemana dia akan dilahirkan itu dengan melihat tanda-tanda yang muncul ketika menjelang ajal atau menjelang kematian. Dalam pandangan Buddhis ada 3 hal yang akan muncul sebelum seseorang itu meninggal dunia. Yang pertama adalah kama, yakni dia akan mengingat perbuatan-perbuatan yang sudah sering ia lakukan semasa hidup. Jadi sebelum dia meninggal, dia akan muncul gambaran-gambaran di mana gambaran itu menggambarkan ketika ia melakukan perbuatan itu. Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan yang buruk, itu akan muncul. Kalau dia sering melakukan perbuatan yang buruk, maka ya gambaran yang muncul itu adalah gambaran ketika ia melakukan perbuatan buruk. Sementara kalau dia sering melakukan perbuatan yang baik dan berkesan kuat, maka gambaran yang muncul itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kama aramana, atau yang disebut sebagai objek yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau misalnya seseorang nih selama hidupnya dia suka membunuh atau melukai. Kemudian ketika menjelang kematian dia melihat misalnya objek yang dia gunakan dalam pembunuhan itu, misalnya parang ataupun senjata yang dia gunakan untuk membunuh, atau objek-objek yang berkaitan seperti lumuran darah dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa dia akan terlahir di alam yang menderita. Tapi kalau dia mengingatnya atau sebelum meninggal itu dia melihat gambaran-gambaran yang baik yang berkaitan dengan perbuatan baik yang ia pernah lakukan semasa hidup, maka itu adalah gambaran bahwa dia akan terlahir dalam yang bahagia. Kemudian yang ketiga adalah gati nimitta. Ini adalah gambaran tentang tujuan
kelahiran. Kalau misalnya seseorang menjelang kematian dia melihat gambaran yang indah, misalnya pegunungan, pokoknya taman yang indah gitu. Nah, itu menggambarkan dia akan terlahir di alam yang bahagia. Sementara kalau yang muncul adalah gambaran yang menyeramkan, nah, maka itu menandakan bahwa kelahirannya adalah alam yang kurang menyenangkan. Jadi ada satu kisah tentang Sunaka Wajika, di mana seorang biku Sonatera pada waktu itu berusaha membantu ayahnya supaya bisa terlahir di alam yang lebih baik. Karena Bante Sonatera ini dia melihat ada tanda-tanda yang kurang baik yang dialami oleh ayahnya. Jadi dikisahkan ayahnya ini meskipun Bante Sonatera ini adalah orang yang cukup terkenal dalam pembabar dhamma, tapi ayahnya memiliki kebiasaan buruk selama hidupnya, dan Bante ini juga sulit untuk membujuknya untuk mengubah sikap atau perbuatannya. Tapi untungnya di masa tua ayahnya ini mau menjadi biku gitu, meskipun tidak dengan dengan niatnya sendiri, tapi karena ingin menyenangkan atau ingin menyenangkan anaknya yang sudah jadi biku ini. Nah, ketika sudah menjadi biku ini, dia bukannya bahagia, tapi juga ayahnya ini masih sering berjumpa dengan hal-hal yang menyeramkan, karena memang semasa hidupnya dulu dia suka melakukan hal yang buruk. Nah, dia sering ini semacam halusinasi atau bermimpi di mana anjing-anjing itu semacam mengerumuninya dan mencoba untuk memakannya. Tapi itu bukanlah anjing yang sebenarnya, tapi adalah gambaran-gambaran yang mendatangi dia. Nah, melihat hal itu, Bante Sona ini mengetahui bahwa itu bukan anjing sungguhan, tapi adalah gambaran yang muncul pada ayahnya, dan sementara ayahnya itu sudah sakit keras gitu. Dan kalau itu dibiarkan, maka itu akan menyebabkan ayahnya terlahir di alam yang menderita, karena gambaran yang sering muncul dalam hidupnya adalah gambaran yang menyeramkan gitu, yang anjing-anjing yang berusaha untuk menerkam, memangsa ayahnya itu. Nah, Sonatera yang melihat hal ini, kemudian dia berusaha untuk membangkitkan pengalaman yang positif. Nah, apa yang dilakukan Bante Sonatera ini? Dia meminta para samanera untuk mempersiapkan barang-barang puja, bunga-bunga persembahan untuk dipersembahkan kepada Buddha atau kepada altar Buddha yang ditaburkan di Cetya ataupun di sekitar pohon Bodhi. Nah, pada waktu itu dia membawa atau meminta ayahnya ini yang sudah jadi biku dalam usia tua untuk melakukan puja dan membangkitkan kesan yang positif supaya pengalaman hidupnya ini lebih terarah pada ingatan-ingatan yang positif, yakni memberikan persembahan kepada Sang Buddha di altar Buddha. Nah, sebagai hasilnya, karena ayahnya Bante ini melakukannya dengan kesungguhan hati, mempersembahkan persembahan itu, maka hatinya menjadi senang, dan seketika gelisah dan ketakutan itu menjadi hilang gitu. Nah, pada saat itu akhirnya dia melihat gambaran yang lebih indah gitu, seolah-olah alam dewa itu ada di dekatnya, dan pandangan-pandangan surgawi itu mendekatinya. Dan akhirnya ketika ayahnya ini meninggal, dia terlahir di alam yang bahagia. Jadi dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa karma seseorang itu bisa juga diubah dengan kebajikan, dengan pengalaman yang positif dalam hidup kita. Kalau misalnya kita melihat ada orang di sekitar kita yang mungkin dia akan mendapatkan pengalaman buruk menjelang kematian, kita dapat membantu untuk mengingatkan pengalaman yang positif, kesan-kesan positif, supaya dia terlahir di alam yang bahagia. Jadi kita sebagai pelaku, kita juga bisa mengubah masa depan kita, dan kalau kita mengetahui, punya kemampuan, kita juga bisa menggunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain, supaya orang lain itu
mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Dan ini yang biasa dilakukan ketika misalnya para biku ataupun para umat mengunjungi umat yang lain yang sedang sakit. Mereka bisa memberikan semangat, memberikan motivasi yang positif, atau membangkitkan sada keyakinan supaya orang yang sakit itu diliputi dengan kegembiraan, pengalaman-pengalaman yang positif, pengalaman tentang kebajikan daripada pengalaman buruknya. Dan begitu kita bisa membantu orang tersebut untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Kemudian juga ada kisah yang lain nih. Ada kisah yang lain yang kita juga dapat temukan di dalam kitab Dhammapada Kata. Jadi dikisahkan pada waktu itu Sang Buddha sedang berada di Jetawana, di dekat Sawathi, yang mana pada waktu itu ada seorang pedagang yang kaya atau biasa disebut sebagai Mahadana. Jadi dalam kitab ini sering menggunakan istilah Mahadana karena orang ini adalah orang kaya. Dan dia adalah orang pedagang kaya yang pada waktu itu datang ke tempat itu untuk membawa barang-barang untuk menjajakan dagangannya di dekat Sawathi. Namun pada waktu itu ketika dia berada di dekat kota Sawathi, karena dia sudah lelah, kemudian dia memutuskan untuk beristirahat sebentar di dekat sungai itu dan menempatkan kereta-kereta di seberang situ. Jadi karena dia lelah, dia beristirahat di sana gitu. Nah, kemudian ternyata pada malam hari itu terjadi hujan yang lebat dan itu menyebabkan banjir, sehingga dia tidak bisa menyeberangi sungai itu dan dia bertahan di situ. Dan orang-orang di seberang sungai yang tadinya dia mau tawarkan dagangan juga dia tidak bisa membeli gitu, karena keadaan juga sedang tidak baik. Nah, pedagang ini kemudian berpikir gitu, kalau saya pulang, rugi dong, saya sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk ke sini. Lebih baik saya tetap di sini saja, nanti sampai hujan reda atau sampai musim sudah membaik. Nah, saya akan tetap di sini selama musim hujan, musim gugur, dan musim panas, sampai barang-barang saya ini terjual habis. Itu yang dipikirkan oleh pedagang itu. Nah, singkat cerita, pada waktu itu Sang Buddha sedang melakukan pindapata sebagaimana biasanya beliau melakukan pindapata ya. Pada waktu itu juga hadir Bante Ananda. Kemudian Sang Buddha tersenyum melihat pedagang itu. Nah, Bante Ananda yang melihat Sang Buddha tersenyum bertanya, kenapa? Yang mulia, ada apa gitu. Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan bahwa pedagang itu masa usianya sudah mendekati ajal atau sudah mau mengalami kematian. Hidupnya itu tinggal 7 hari lagi gitu. Nah, kemudian Sang Buddha, singkat cerita, Sang Buddha meminta Bante Ananda itu untuk mendekati pedagang itu dan semacam memberikan motivasi bahwa berbuat baik itu harus dilakukan karena kematian itu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian pedagang ini tersadarkan gitu bahwa apa mungkin ya saya dinasihati seperti ini, apa mungkin karena kehidupan saya juga tidak lama lagi gitu. Tersadarkan, kemudian pedagang ini akhirnya berdana gitu. Dia berdana gitu. Nah, singkat cerita, karena dia berdana kepada Bhikkhu Sangga, kepada Sang Buddha, dia terlahir di alam yang bahagia gitu. Dikatakan di alam surga surga Tusita sebenarnya. Di alam surga Tusita. Nah, dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa di zaman Buddha pun, Buddha juga sering menggunakan kemampuannya untuk melihat semacam itu, tapi itu digunakan untuk hal yang bermanfaat, tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat untuk menakut-nakuti orang dan lain-lain. Jadi kemampuan semacam mengetahui kehidupan masa depan seseorang itu juga pernah digunakan oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha menggunakannya untuk membantu orang tersebut atas dasar welas asih dan kasih sayang, cinta kasih dan kasih sayang beliau, supaya makhluk tersebut bisa mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Dan kalau kita mau lihat kajian dalam sutta-sutta tentu banyak ya, seperti kisah bagaimana Anggulimala yang dia dulu
berniat untuk membunuh ribuan orang ya, termasuk ingin membunuh ibunya, karena Sang Buddha melihat bahwa kalau ini nanti Anggulimala ini sampai membunuh ibunya, maka kesempatan dia akan terputus gitu. Tapi karena Sang Buddha mengetahui, akhirnya Sang Buddha datang atas dasar kasih sayangnya. Akhirnya dia tersadarkan dan kemudian menjadi biku dan bisa mencapai kesucian. Bahkan orang seburuk Anggulimala yang dulu yang sangat kejam membunuh ratusan orang itu berpotensi untuk mencapai kesucian gitu. Nah, dari situ ya kita dapat mengetahui kisah ini bahwa karma seseorang itu bisa diubah dengan kebajikan. Tentu kebajikannya tergantung dari apa yang ia lakukan. Kalau kebajikannya besar, maka itu memiliki kekuatan untuk mengubah masa depannya atau jalan hidupnya. Tapi kalau kebajikannya kurang besar ya jalan hidup itu atau apa yang diramalkan itu akan terjadi gitu. Nah, jadi singkatnya kalau kita ingin mengubah masa depan kita, ya kita harus melakukan kebajikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya kita bisa memperbaiki jalan hidup kita. Karena kita tidak tahu ya di kehidupan lampau kita sudah melakukan keburukan sebanyak apa. Nah, kita tidak tahu. Jadi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti kita gitu. Maka dengan melakukan kebajikan ini kita semacam meringankan karma buruk yang pernah kita lakukan. Makanya di dalam sutta itu ada satu sutta namanya Lona Sutta, sutta tentang garam. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan. Kalau 1 sendok garam itu dimasukkan ke dalam gelas, tentu 1 gelas air itu akan menjadi sangat asin. Tapi kalau 1 sendok garam itu dilempar ke sungai yang airnya banyak, maka rasa asin itu tidak menjadi terasa. Sama dalam hal ini, bukan berarti garam itu hilang ya, tetap ada kandungannya tapi tidak begitu terasa. Sama dalam hal ini, meskipun mungkin kita memiliki karma buruk ya, yang tentu itu berpotensi menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Kalau kita mengimbangi dengan kebajikan itu seperti air yang akan menetralkan rasa asin itu. Bukan berarti buah perbuatan buruk kita itu tidak berbuah, tetap berbuah, tapi karena kebajikan yang kita lakukan lebih banyak, maka penderitaannya tidak begitu terasa menyakitkan. Nah, seperti misalnya kita mengalami karma buruk, misalnya harus menghadapi kehilangan uang misalnya ya. Contohnya kehilangan uang. Misalnya kehilangan 1 juta gitu, 1 juta uang. Bagi orang biasa 1 juta uang itu adalah nominal yang cukup besar. Jadi kehilangan 1 juta itu sungguh sangat menyedihkan dan menyakitkan. Tapi bagi orang lain yang sangat kaya, dia punya harta miliaran bahkan triliunan, kehilangan 1 juta tidaklah seberapa. Ya anggap saja itu donasi lah, atau ya, cara saya membayar atau karma saya yang lampau gitu. Sama di sini, kalau kita memiliki kebajikan yang besar, kebajikan yang kita lakukan itu bisa membuat buah karma buruk yang pernah kita lakukan itu tidak begitu terasa menyakitkan. Maka kita harus melakukan banyak kebajikan supaya kebajikan yang kita lakukan itu bisa memperbaiki jalan hidup kita. Ada banyak kebajikan yang bisa kita lakukan secara Buddhis. Kalau secara tradisi Buddhis di Thailand di sini ya, di Thailand sini biasanya seseorang itu ketika dia mengetahui tanda-tanda buruk yang akan terjadi dalam hidupnya, dia akan melakukan kebajikan ya. Kalau nggak berdana makanan kepada biku, dia akan melakukan fangsen atau melepaskan satwa. Kalau di Thailand sini biasanya seseorang itu akan melakukan fangsen. Jadi fangsen itu kan kita membebaskan satwa ke alam bebas. Demikian juga kita berharap kita juga dapat membebaskan diri kita dari ketakutan, dari hal-hal buruk atau tanda-tanda buruk yang mengintai kita. Dan ini biasa dilakukan oleh masyarakat Thailand. Dan saya pribadi juga, saya cukup sering melakukan fangsen ketika saya merasa bahwa hidup saya mungkin ada masalah atau hal yang tidak baik. Saya
cukup sering melakukan itu karena saya percaya bahwa setiap kebaikan yang saya lakukan itu memiliki dampak positif yang bisa memperbaiki hidup saya.